Acara ini dipersembahkan oleh Rumah.com, situs properti terdepan di Indonesia. Nah, itu dia. Jadi properti mungkin sama dengan fashion lah, ada tren-trennya seperti itu ya. Ada, iya. Hai pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mesty Anita kembali menjumpai Anda dalam Rumah dan Kita. Rumahnya informasi untuk properti terkini ya. Dan tentunya saya masih bersama dengan Mbak Ika Hamdan. Hari ini hadir kembali di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai properti ya, Mbak Ika. Dan tentunya ini masih di Mocha Coffee Cabana. Nah, kalau di sini sih kayaknya kalau soal makanan, minuman, kopi apalagi nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, tadi pemirsa saya lagi ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Ika mengenai tren untuk properti saat ini. Dan tren properti itu biasanya tuh berubah-ubah begitu ya Mbak Ika ya. Nah, kalau untuk sekarang ini sebenarnya lagi tren tuh apa nih? Apakah landed house atau seperti rumah-rumah tinggal seperti biasanya atau lebih ke high rise? Tergantung lokasinya berada di mana dan kebutuhannya untuk seperti apa. Jadi kalau untuk yang ingin tinggal di dalam kota biasanya akan cenderung memilih untuk high rise. Oke, ini ada yang namanya atau orang bilang bahasanya celing katanya gitu. Apa sih sebenarnya celing itu Mbak Ika? Jadi begini, kalau secara tradisional orang berpikir mengenai properti itu adalah location. Betul? Bukan hanya sekedar location. Bukan hanya sekedar location, gitu ya? tetapi itu tadi yang kita singkat dengan celing. Konsep, location, investment, dan gain. Oh, ternyata ada singkatannya Iya. celing itu. Konsep, location, investment sama gain. Betul. Oh, oke. Karena meskipun orang memilih rumah untuk ditinggali, pasti ada faktor investasinya di situ. Karena kita akan berpikir sekarang harganya sekian, berapa tahun kemudian kita tentu ingin memperoleh value yang Betul sekali. Apakah dari itu bisa berkembang dengan cepat sehingga harga rumah pun cepat naik gitu ya? Itu menjadi salah satu faktor orang memilih lokasi tersebut gitu ya. Tapi kita belum pesan makanan nih. Oke. Kita pesan makanan dulu ya sebentar. Mbak. Rumah merupakan kebutuhan pokok di luar sandang dan pangan. Oleh sebab itu, kita pasti memimpikan untuk memiliki rumah sendiri. Namun terkadang membeli rumah tak segampang membeli kebutuhan pokok lain karena harganya yang cukup mahal. Kita perlu menyiapkan dana yang besar untuk bisa membeli sebuah rumah. Lalu, kapan waktu yang tepat memulai menyiapkan dana untuk membeli sebuah rumah? Ketika dia punya penghasilan, kemudian dia punya kebutuhan untuk punya rumah tempat tinggal sendiri, maka pada saat itulah harus istilah saya dibela-belain. Yang penting kita punya rumah dulu. Ini sih tergantung dari harga rumahnya ya. Kalau dari sisi perencanaan keuangan, jumlah yang aman untuk dialokasikan untuk cicilan itu cuma boleh sepertiga saja. Gitu. Sepertiga dari cicilan kita, ya. Nah, program KPR tanpa uang muka ini, kalau saya tidak salah ya, ini program Kementerian Perumahan Rakyat ya. Jadi untuk masyarakat dengan pendapatan yang terbatas ya, disalurkan melalui bank-bank pemerintah pada umumnya ya. Nah, tentunya ini menjadi kesempatan yang bagus untuk masyarakat yang belum punya rumah supaya dia bisa memiliki rumah. Hanya memang harus dicermati. Dicermatinya begini. Kalau kita perhatikan fasilitas KPR tanpa uang muka ini, dia ada persyaratannya. Jadi tidak bisa kita isi formulir tanpa uang muka kemudian langsung bisa cicil. Untuk mendapatkan fasilitas ini, maka si nasabah yang bersangkutan dia harus menyimpan saldo minimal tertentu di dalam tabungan bank yang bersangkutan. Misalnya sebesar 5 juta misalnya. 5 juta saya tabung situ nggak boleh diambil-ambil 15 tahun. Kalau persyaratannya dipenuhi, maka dia bisa mendapatkan maka dia bisa menggunakan fasilitas KPR tanpa uang muka. Jadi langsung bisa dicicil. Apakah Anda bermimpi punya usaha sendiri?
dan menemukan rumah yang selalu kita idamkan. Di rumah.com, kami mempersembahkan satu rumah untuk Indonesia dengan pilihan terlengkap. Mari bersama temukan rumah idaman Anda hari ini. Rumah.com, situs properti terdepan di Indonesia.